Ini ASN kita sebenarnya kan 700 lebih ini. Ini yang apel hari ini 300 tadi laporan. 420. Nanti Bapak Solon 2 tolong cek Ibu kira-kira pegawai-pegawai ini kemana nih, ada domba yang tersesat karena jumlah kita harusnya apelnya 700 sekian begitu. Tapi hari ini apakah ada yang melaksanakan tugas dinas luar, perjalanan dinas itu kan resmi, atau ada yang tinggal di rumah, atau ada yang berangkat tapi tidak izin pimpinan. Nah, ini juga harus diperhatikan. Gubernur Papua Tengah selaku pembina apel memasuki lapangan apel. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Minggu ASN Pemerintah Provinsi Papua Senin 22 Mei 2023. Siap. Silakan. Penghormatan kepada pembina apel. Pada pembina apel. Hormat. Berbagai capaian bangsa Indonesia hari ini, dunia pun terus berlanjut dengan ketentuannya dalam Forum ASEAN di Indonesia tahun 2023 yang efektif berlaku sejak tanggal 1 Januari tahun 2023 yang lalu. Semangat untuk bangkit dan mempercepat pemulihan global pasca pandemi juga dikorbankan di tingkat regional dengan mengusung tema ASEAN Med. Dengan mengusung tema tersebut, Indonesia ingin menjadikan Asia Tenggara sebagai kawasan yang penting dan relevan bagi seluruh dunia dalam merespon tantangan regional maupun global, sekaligus memperkuat posisi ASEAN sebagai epicentrum pertumbuhan ekonomi dunia. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang saya cintai, tingginya kepercayaan dunia kepada Indonesia menjadi momentum untuk mengimplementasikan semangat kebangkitan nasional dalam menyambut era pandemi COVID-19 sekaligus perjalanan menuju Indonesia emas di tahun 2045. Mengutip perkataan Dr. Sutomo, generasi yang mau berjuang untuk kemandirian bangsanya adalah generasi yang mencintai generasi penerusnya dan mencintai tanah airnya. Dengan semangat yang sama pula, kami mengajak seluruh komponen bangsa untuk terus mempertahankan bara api semangat kebangkitan nasional sembari merapatkan barisan perjuangan kita dengan menunjukkan kerja keras, kerja cerdas, juga kerja bersama demi kemandirian dan kemajuan bangsa berkelanjutan. Kita juga sekaligus menunjukkan jalan bagi perjuangan generasi penerus bangsa kelak. Selamat memaknai dan memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-115 bagi kita semua. Perjuangan, belajar, pertumbuhan, dan terus melangkah maju dengan semangat untuk bangkit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Santi Om, Namo Buddhaya. Dalam momentum peringatan Hari Kebangkitan Nasional hari ini sebenarnya dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 20 Mei.
tapi pelaksanaannya bisa kami lakukan dalam bentuk apel pagi dirangkaikan dengan apel rutin kita setiap hari Senin. Ibu menyampaikan terima kasih untuk Sekda dan jajarannya yang sudah mengatur acara kita hari ini. Yang kedua, Ibu ingin menyampaikan kembali terima kasih untuk kita semua, karena Ibu lihat kurang 5 menit yang 8 semua sudah di lapangan. Mari kita beri aplaus untuk kita semua. Ini menunjukkan tanda-tanda kedisiplinan dan kerja-kerja cerdas, kerja cepat. Ini sudah mulai tumbuh di kita di Provinsi Papua Tengah menuju tadi generasi emas di tahun 2045. Tadi ada penekanan pada momen ini bahwa kerja cerdas, kerja cepat, disiplin itu akan membantu mendorong kita untuk kita mencapai generasi emas di 2045. 15 tahun yang lalu beliau meletakkan dasar. Mungkin hari ini sudah menjadi momentum untuk kita, mungkin beberapa tahun ke depan pasti generasi kita juga akan merayakan hari HUT jadinya Papua Tengah ke depan. Apa-apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian pasti akan diperingati sama seperti itu. Beliau meletakkan dasar dan kita juga meletakkan dasar hari ini untuk Papua Tengah. Sudah ada apa ya, sudah mulai tumbuh semangat kedisiplinan. Ibu harap ini terus dipertahankan, kemudian kita tingkatkan dan supaya terus ke depan akan lebih baik dari hari ini. Hanya kita baru, jadi masih ya, ada yang masih terkorpri hari ini, ada korpri yang lama, ada motif yang baru, kemudian ada yang masih pakai keki, ada yang pakai topi, ada yang tidak, ya itu biasa. Tetapi Ibu harap nanti Pak Karo Umum wajib ya nanti dikeluarkan edaran, karena ada aturan berpakaian kita untuk ASN. Ibu harap mungkin ya kalau tidak pengadaan, saya pikir ke pasar situ bisa beli mungkin barang berapa gitu. Jadi tidak harus dulu dan bagus semua, jadi ya harus ada inisiatif dari kita seperti itu. Karena kita ASN, nanti jatahnya Pak Karo akan siapkan, tapi untuk jangan sampai menunggu lama. Kita ada upacara di topi, ya itu kesadaran kita sebagai aparatur sipil negara, dan mungkin juga Ibu minta kepala-kepala Kementerian Eselon 2 tolong perhatikan supaya ini juga atribut kelengkapannya harus dilihat. Kalau ada backup sedikit bisa beli sendiri. Ingat ya? Baik, itu Ibu ingatkan saja kedisiplinan kita selain waktu, tetapi juga berpakaian, karena itu ada aturan di ASN. Yang ketiga, Ibu, ini kita sudah mulai masuk dengan momentum ini. Ada beberapa momentum akan kita kerjakan. Yang pertama, di daerah ada DPD. Hari ini prosesnya sudah terjaring, posisi sudah di Jakarta, di Kalkumo. Yang kedua, kita akan masuk pada penyiapan pemilihan anggota MRP yang dinamikanya sementara lagi berlangsung, prosesnya sementara berlangsung. Mudah-mudahan di bulan ini kita bisa rampungkan semua. Kemudian yang ketiga, kita akan hadapi pemilu 2024 legislatif di bulan Februari. Bulan Februari. KPU-nya sementara lagi digodok, mudah-mudahan di bulan ini juga sudah bisa dapatkan. Kemudian yang keempat ada pemilihan presiden, kemudian dilanjutkan dengan pemilihan gubernur. Harap yang namanya ASN jangan terlibat dalam kegiatan politik. Itu Ibu Gubernur saja, karena Ibu Gubernur adalah pembina politik di daerah. Jadi kalau Ibu Gubernur ketemu dengan ketua partai atau ketua apa itu jangan itu kalau Ibu syaratnya.
pastor itu sebagai pembina, jadi pasti juga akan berkoordinasi. Tapi selain dari itu, mulai dari TK, SPK 1, 2, 3 sampai dengan pejabat eselon 2 dan ASN, ibu harap itu netral. Dari sekian ASN kita 700 sekian yang datang menghadap ibu yang minta jabatan kebajakan itu karena korban politik, begitu. Katanya karena oh itu saya dukung ini, akhirnya setelah bupati terpilih, oh itu kasih non job saya. Banyak yang seperti itu. Ini kan kita daerah sempit, kecil, jadi gampang terbaca. Itu ibu harap ya. Ibu walaupun di sini tapi ibu punya mata, telinga, kaki, tangan tuh ada di mana-mana di masyarakat. Pasti mereka akan kasih tahu ke ibu. Mereka akan sampaikan, oh ya ASN ini ada terlibat dalam politik ini, partai ini dan seterusnya. Ibu tidak mau dengar itu lagi. Ibu harap netralitas itu harus tetap dijaga. Ya, soal pilihan nanti di dalam bidik apa kotak kah? Orang bilang luber, langsung umum, bebas dan rahasia pada hari H pemilihan. Silakan masuk, mau pilih siapa, itu hak kita. Kalau teknis apa namanya, praktis, politik praktis di lapangan atau hari H mendukung salah satu kandidat, memberikan uang, money politik dan tetap netral supaya pemilihan itu akan berjalan dengan baik. Ini jauh-jauh hari mengingatkan. Yang kedua, ini ASN kita sebenarnya kan 700 lebih nih. Ini yang apel hari ini 300 ya, tadi laporan 420. Nanti Bapak Eselon 2 tolong cek ibu, kira-kira pegawai-pegawai ini kemana nih, ada domba yang tersesat karena jumlah kita harusnya apelnya 700 sekian begitu. Tapi hari ini apakah ada yang melaksanakan tugas dinas luar, perjalanan dinas itu kan resmi, atau ada yang tinggal di rumah, atau ada yang berangkat tapi tidak izin pimpinan. Nah ini juga harus diperhatikan. Karena apa? Ini kita sudah masuk di triwulan kedua. Triwulan kedua di minggu kedua. 2 minggu lagi kita sudah masuk ke triwulan ketiga. Dan ini kita penyerapannya baru 1,80%. Pak Kepala Keuangan, bagaimana? Sudah 2% atau belum? Ya, 1,86% di triwulan 2 minggu kedua. Ini sebenarnya tidak boleh terjadi. Itu artinya bahwa penyerapan di SKPD itu lambat. Begitu. Ibu harap sebenarnya di triwulan 2 ini kita sudah harus, karena kita sudah menentukan grafiknya. Untuk triwulan 1 itu 20%, triwulan 2 itu harus 50%, triwulan 3 itu 75%, dan triwulan 4 itu 95% ya. Nah, sehingga itu nanti diperhatikan, nanti kita akan evaluasi Bapak SKPD. Jadi di triwulan, jadi kita akan bayar kekurangan kita di triwulan 1 dan 2. Jadi 2 minggu ini kita akan bekerja cepat untuk kita harus sampai 40%. Dan teknik dan caranya seperti apa nanti didiskusikan di bawah asisten 2 dan di bawah Sekda dan asisten 2, supaya strateginya seperti apa ini supaya kita bisa kejar di triwulan 2 itu dia sudah harus mencapai 40%. Kepala ULP sudah melaporkan untuk SKPD semua sudah 100% di hari Jumat atau hari Sabtu. Terima kasih. Nah, sekarang tinggal kita kejar untuk yang rutin-rutin, yang sudah UP, yang sudah GU, uang masih ada, belum habis atau sudah habis tapi SPJ belum. Nah, ini dipercepat semua, dilengkapi, dilaporkan supaya kita bisa mencapai 40%. Bisakah? Ini semua ini. Jangan kepala SKPD yang lapor. Ya, karena ini harus kerjanya itu kerja staf begitu.
bendahara, PPK, PPTK dan seterusnya. Iya, karena saya pun sudah buat komitmen dengan Pak Menteri di Jakarta, jadi Ibu juga akan minta pertanggungjawaban dari Kepala SKPD. Kita sama-sama, karena kita menjaga inflasi nasional, kita menjaga penyerapan, kita menjaga pembangunan di daerah. Nanti kalau terlambat di situ, akhir tahun kita akan ada silpa, ada uang yang akan kembali ke kas negara. Kan itu tidak boleh terjadi, karena ini kita yang rencanakan, sehingga kita harus penggunaannya pun harus pas seperti itu dengan range waktu yang sudah ditetapkan. Ya, Ibu butuh ini komitmen dari kita. 2 minggu ini kita harus mencapai 40%. Bagaimana caranya? Silakan cari jalan menuju Roma begitu, ya. Sebagai pengguna anggaran. Ini kita provinsi baru. Ibu harap kita tetap bangun komunikasi yang baik dengan masyarakat kita. Pelayanan, karena saya dengar dari masyarakat bahwa ketika Ibu Gubernur tidak ada di tempat, kantor juga sepi, pegawai juga tidak ada, kepala-kepala dinas juga tidak ada. Kita datang mau ketemu, tidak dilayani secara baik. Nah, Ibu harap tidak begitu ya. Ibu keluar, tetapi kantor dan jabatan masih ada di sini. Pasti Ibu keluar, Ibu delegasikan ke Pasekda atau asisten dan seterusnya. Sehingga masyarakat datang, biar Ibu Ripkanya pergi, tapi gubernurnya tetap ada di Papua Tengah, begitu. Sama dengan kepala dinas, ya, kepala dinas atau kepala Bapeda, ya, ya. Kadis sosialnya mungkin ke Jayapura, tapi jabatan kadis sosialnya ada di Papua Tengah. Artinya mau keluar buat nota tugas, siapa yang bertanggung jawab di sini. Sehingga ketika masyarakat datang, jangan lagi telepon Ibu Gubernur, ini bagaimana ya keputusannya, atau Pak Kepala Dinas bagaimana. Tidak, Bapak ketika diberikan nota tugas itu bertanggung jawab, bisa menyelesaikan masalah atau bisa menerima tamu. Jadi Ibu harap ini mekanisme ini harus tetap terbangun, supaya masyarakat kita tidak terbiasa dan tidak menyampaikan, oh tidak ada pejabat, kita tunggu lagi, nanti tunggu sampai jabatnya ada di tempat. Nah, ini tidak seperti itu. Apa yang kita lakukan pasti akan terpublis. Dan kalau yang bagus ya kita apresiasi, tapi yang kurang ini ya kita semua juga pasti akan merasakan kegagalan. Jadi Ibu harap kita tetap disiplin, kita tetap melayani masyarakat kapanpun dan dimanapun kita siap untuk melayani. Jangan kita terlalu jual mahal ya, Ibu harap begitu. Kita harus berikan pelayanan prima kepada masyarakat. Jam kantor ataupun di luar, kalau ada masyarakat bertanya, mari kita berikan penjelasan. Laporan pemimpin apel. Apel gabungan telah selesai. Laporan selesai. Terima kasih dan bubarkan. Bubarkan. Yawati uraimiri
kalbi pe noro pe puai miri wai Maria Yawati urai miri wai nauri Maria Akaini naro airu manura wai noro tapo mani awai Maria